Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya muslimun, saudara-saudaraku kaum muslimin dan juga muslimah rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan juga membimbing kita di atas jalannya yang lurus, menolong kita untuk istiqomah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Yang pertama dan utama, senantiasa kita ingatkan pada diri kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu meyakini dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, menggunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, menggunakan lisan kita untuk berzikir, dan diantaranya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana itu juga merupakan ayat yang pertama dari surah Fatihah yang sudah kita baca. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan juga kita ingatkan daripada hakikat syukur itu menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita untuk ketaatan kepadanya. Jadi hakikat daripada syukur itu intinya adalah menggunakan kenikmatan dari Allah untuk ketaatan, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bentuk mewujudkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan pada kita adalah kita menggunakan waktu kita, menggunakan pikiran kita, tenaga kita, dan kesempatan yang ada pada diri kita untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, dan terutama mempelajari tentang kalamullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga tak lupa kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita disyariatkan setiap kali kita mendengar nama beliau maka kita hendaknya bersalawat atas beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaturkan salat dan salam atas beliau dan juga keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik jemaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Masih melanjutkan kemarin, belum selesai kita baca tafsirnya dari surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Apa terjemahnya, Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Tuhannya manusia. Malikin nas. Ya, kalau Malikin nas dalam surah An-Nas ini artinya lebih khusus, yaitu rajanya manusia. Raja diraja. Kalau dalam surah Fatihah itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Nah, itu artinya lebih umum.
yang menguasai, yang memiliki, yang merajai bisa masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam surah An-Nas ini lebih spesifik, lebih khusus. Nah, setelah disebutkan Rabbin Nas, makna Rabb itu kan mengandung makna Malik. Jadi Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, panjang Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur. Nah, sedangkan di sini Malikin Nas itu lebih spesifik lagi, rajanya manusia. Ya, artinya kalau raja itu bisa memerintah, ya, bisa melarang, kemudian bisa memberikan balasan pahala ataupun bisa memberikan balasan siksaan bagi yang melanggar. Nah, ini arti Malikin Nas secara ringkas. Kemudian Ilahin Nas. Nah, kalau ilah lebih spesifik lagi. Apa artinya ilah? Sesembahan. Ya, kalau dalam bahasanya artinya juga Tuhannya lagi ini. Sama Rabbinas, Tuhannya manusia, Ilahinas, Tuhannya manusia. Tapi dalam bahasa Arab itu ilah itu artinya ma'budun, ma'bud, yang disembah atau sesembahan. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Berlindung kepada tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan atau kejahatannya al-waswasil khannas. Apa kembaliannya waswas? Bisikan dari syaitan. Waswas itu bisikan dari syaitan al-khannas. Apa arti khannas? Masih ingat enggak? Bukan. Khannas. Yang bersembunyi. Jadi bisikan setan yang bersembunyi. Jadi kalau ada kosakata baru ini, Pak, diingat-ingat, dihafalkan. Jadi ketika sholat kita bisa menghayati lagi. Atau ketika baca Quran, ketika kita wirid, zikir, kita sambil menghayati maknanya. Jadi berlindung dari keburukan syar, itu keburukan atau kejahatan. Sesuatu yang buruk yang bisa memberikan kejahatan pada diri kita. Waswasil khannas adalah bisikan syaitan yang bersembunyi. Nah, makna bersembunyi itu kemarin belum kita baca, nanti insya Allah kita jelaskan, kita baca. Yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, alladzi itu artinya yang, yuwaswisu memberikan waswas. Ya, ke dalam sudurin nas, dada-dadanya manusia. Apa yang maksud dengan dalam dada-dadanya manusia itu apa? Jantung hatinya manusia. Seorang itu mendapatkan waswas berarti kan ke dalam jantung hati. Kadang kita tuh menerjemahkan qalbun ke dalam bahasa Indonesia itu ya, secara arti bahasa sebenarnya kurang tepat. Artinya tuh qalbun itu jantung sebetulnya. Makanya kita sebutkan jantung hati gitu aja. Tapi meskipun itu adalah jantung hati yang ada di dalam dada, namun sering juga kita memaknai jantung hati itu sesuatu yang bisa berpikir. Nah, seolah-olah di otak kita, padahal otak beda lagi. Tapi segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam Islam juga, itu apabila hatinya baik atau jantung hatinya baik, maka seluruh tubuhnya juga baik. Jadi inti daripada tubuh kita itu ada pada jantung hatinya itu. Jantung hati berhenti atau mati sudah, nyawanya juga hilang, meninggal. Nah, makanya di sini waswas itu setan bisikan ke dalam dada-dadanya manusia. Yang di dalam dada itu maksudnya ada jantung hati di dalamnya. Minal jinnati wan nasi. Ya, dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu jenis atau genus, dalam bahasa ilmiah itu genus jin dan manusia. Adapun setan itu sifat. Nah, ada lagi nanti iblis. Nah, kalau iblis itu apa? Kalau iblis itu istilahnya spesies. Kalau dalam ilmu apa itu? IPA.
ilmu pengetahuan alam. Ada genus, ada spesies. Gitu. Nah, iblis itu spesies dari jin yang sangat jahat. Gitu. Nah, itu iblis. Kalau setan itu sifat bisa pada jenis manusia ataupun pada jenis jin. Nah, di sini tadi waswasil khannas, nah, al waswasil khannas itu adalah bisikan setan yang bersembunyi. Nah, itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, kemudian kemarin sudah kita baca bagaimana waswasnya setan itu. Mereka menampakkan sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Nah, sesuatu yang buruk menjadi baik. Keburukan yang paling parah misalkan, dosa yang paling besar, itu misalkan kesyirikan. Kesyirikan itu dinampakkan oleh setan itu suatu hal yang baik. Misalkan memberikan persembahan kepada jin, penunggu lautan, penunggu bumi, dikatakan dengan sedekah laut, sedekah bumi dan lain-lain, atau untuk dikatakan negosiasi dengan jinnya itu hiasan-hiasan dari setan, itu waswas dari setan. Demikian pula dengan maksiat-maksiat yang sudah kita contohkan, misalkan hal maksiat, harta yang haram yang diambil dari riba dikatakan dengan bunga, disebut dengan nama-nama yang indah. Nah, itu waswas dari setan, menampakkan sesuatu keburukan jadi nampak indah. Sebaliknya, menampakkan sesuatu kebaikan itu menjadi suatu hal yang buruk. Seperti ibadah, sholatnya, nah, itu terasa berat itu. Setan bisiki, sholat itu suatu hal yang memberatkan. Puasa juga demikian, apalagi sedekah itu bagi orang yang bakhil, lebih lagi sudah punya sifat bakhil, diberi bisikan oleh setan. Nah, nanti kalau sedekah uang kamu habis, gitu. Nah, kamu nanti akan jatuh miskin. Itu akan merupakan apa? Waswas dari setan. Jadi setan itu menampakkan kebaikan jadi buruk dan juga menampakkan keburukan jadi baik. Nah, oleh karena itu kita sering-sering berlindung dari gangguan setan tersebut atau waswas dari setan. Kemudian mana sampai kalimat wa huwa daiman sampai situ. Berkata Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, setelah beliau menjelaskan bagaimana waswas syaitan, beliau mengatakan wa huwa daiman fi hadhil hali. Dan dia syaitan itu daiman, terus menerus, dawam itu terus menerus. Fi hadhil hali, dengan keadaan seperti ini. Yuwaswisu wa yahnasu. Memberikan waswas, yuwaswisu wa yahnasu, dan dia bersembunyi. Bersembunyi di sini artinya apa? Dia itu selalu mengintai. Saya mengatakan di sini, maksudnya bersembunyi di sini adalah yata'akharu. Dia itu akan mundur. Mundur bersembunyi tadi. Idza ketika zakarul abdu rabbahu. Ketika seorang hamba, seorang abd hamba itu zakara rabbahu, berzikir, mengingat Rabbnya. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba senantiasa berzikir mengingat Allah, itu setan akan jauh. Dan kita akan terjauhkan dari apa? Maksiat. Gitu. Sudah, itu suatu hal yang pasti terpisah antara taat versus maksiat. Sudah, itu suatu hal yang apa? Tidak mungkin bersatu. Seorang yang sudah sibuk dengan ketaatan, tidak mikir maksiat. Tapi kalau orang nggak sibuk dengan ketaatan, ngalamun atau nggak ada kerjaan atau bahasa orang sekarang gabut, pasti setan akan bisiki. Apalagi zaman sekarang, nonton nih Pak, kalau kata Ustaz itu namanya setan gepeng nih Pak. Apalagi ada setan gepeng, wis golek-golek apa saja bisa pakai HP itu. Nah itu hati-hati, kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, pasti setan akan memberikan was-was kita dengan kesibukan lawan daripada ketaatan itu. Atau juga termasuk jerat-jerat, ya istilahnya itu
jerat-jerat jaring-jaring jebakan setan. Termasuk jebakan setan itu hati-hati Pak. Ketika kita sudah tahu hukum dalam Islam itu ada berapa Pak? Hukum Islam itu ada 5. Apa aja? Wajib, makruh, kemudian mubah, sunnah, sama apa? Betul ya. Yang pertama itu dari haram dulu aman, saya urutkan. Haram, kemudian makruh, kemudian mubah, sunnah jadi wajib. Atau sebaliknya boleh dibalik. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, yang tengah-tengah itu kan mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh-boleh saja. Boleh dilakukan, tidak dosa. Ya, tidak dosa dilakukan. Nah, ini termasuk jaring atau jerat-jerat setan, jebakan setan itu seorang manusia itu akan disibukkan dalam perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Terlebih lagi itu anak-anak muda. Anak-anak muda, anak-anak kecil itu akan disibukkan dengan perkara yang mubah. Ya, kalau yang belum balik tidak ada masalah. Kalau yang belum balik itu memang dunia anak-anak itu dunia bermain. Tapi meskipun demikian, kita sebagai orang tua kan pengen mereka kan belajar. Kan itu, pengen mereka belajar. Namun ketika sudah balik, kok mereka masih sibuk dengan hal yang mubah. Ya, contohnya apa? Bermain. Sibuk bermain, akhirnya dari hal yang mubah itu melalaikan hal yang wajib. Anak laki-laki sudah balik, itu sudah wajib sholat berjamaah. Nah, karena sibuk main, bilangnya ini kan hal yang mubah. Nah, nanti sholat berjamaahnya terlantang, ya, terlambat, mundur, sampai akhirnya hilang waktunya. Nah, ini merupakan jerat-jerat setan. Awalnya mubah betul, tapi lama-kelamaan jadi jatuh kepada hal yang haram. Nah, ini perlu diwaspadai. Makanya kita hidup di dunia itu benar-benar fokus terhadap apa kita diciptakan. Yaitu untuk beribadah. Ketika hal yang mubah, seperti tadi hal yang mubah, bermain, istirahat, makan, minum, tidur, kerja. Nah, itu kita niatkan sebagai wasilah perantara menuju ketaatan kepada Allah. Nah, ketika anak belajar sudah terlalu banyak hafalannya, ya perlulah refreshing, mau main ya silahkan main, tapi jangan lupa waktu diatur berapa menit, berapa jam. Habis itu istirahat, habis itu belajar lagi, itu murojaah, diulang-ulang pelajarannya. Nah, demikian pula kita yang sudah dewasa, sibuk dengan pekerjaan, kalau memang sudah waktunya sholat, sholat. Gitu. Pekerjaannya berat, tapi kalau masuk bulan Ramadan punya kewajiban puasa, ya diatur bagaimana caranya. Itu Masya Allah, kita juga punya banyak kenalan, ada seseorang itu sampai sudah sepuh itu, Allah yarhamu, beliau sudah meninggal. Orang Demak nih Pak, kerjaannya jual es potong nih Pak, keliling es potong, udah sepuh padahal. Tapi beliau itu selama jualan 11 bulan, itu sudah merencanakan nanti bulan Ramadan saya libur full, khusus mau puasa, ibadah, baca Quran. Ya, karena Ramadan itu kan syahrul Quran, bulan baca Al-Quran. Itu beliau pedagang Pak, Masya Allah. Jualannya es potong itu Masya Allah, sampai sedemikian rupanya mempersiapkan menjumpai bulan Ramadan yang dicintai. Nah, apalagi kita yang sudah punya gaji tetap atau apa karyawan, tapi seharusnya lebih bersemangat lagi. Ya, bisa mengatur waktu kita untuk bisa mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi diantara waswas setan tentang perkara yang mubah tadi. Jadi hati-hati dengan yang mubah. Kemudian intinya kita sibukkan dengan ketaatan. Jadi demikian itu setan itu dia akan mundur bersembunyi. Idza dzakara abdu rabbah, ketika seorang hamba itu mengingat Rabbnya, mengingat Allah. Wasta'ana bihi ala daf'ihi, dan seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah untuk menolak bisikan setan. Wasta'ana, ista'ana itu meminta pertolongan, seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dari kita ista'ana yasta'in. Jadi seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah untuk menolak waswas setan, maka setan itu akan mundur. Tapi mundurnya itu bukan berarti nyerah mereka. Oh, setan itu enggak
nggak ada kata menyerah. Gitu. Nah, apalagi iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan vonis, ya, selama-lamanya abadi itu, masuk neraka kekal di dalamnya, maka iblis pun berjanji, bersumpah akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan manusia, akan menjebak manusia, akan terus mengintai manusia, memberikan was-was agar menjadi temannya nanti di neraka. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifatnya apa? Setan seperti itu. Fayan bagi lahu. Berikutnya saya mengatakan, maka yan bagi lahu, sepantasnya untuk seorang hamba itu ayasta'ina, untuk senantiasa beristi'anah, meminta pertolongan, wa yasta'idu, dan beristi'adah, meminta perlindungan dengan baca a'udzu tadi, wa ya'tasima, dan juga berpegang teguh bi rububiyyatillahi, dengan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya Allah. Berpegang teguh, yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur linasi kullihim, terhadap seluruh manusia. Jadi minta pertolongan kepada Allah, kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan setan, Allah yang menciptakan iblis. Kita nggak mungkin berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlindung kepada selain Allah, maka akan semakin tersesat. Sebagaimana dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anau kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, jadi dulu ini ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau itu berdakwah juga kepada dua golongan makhluknya Allah. Berdakwah kepada manusia, juga berdakwah kepada jin. Nah, ketika berdakwah kepada jin, itu jinnya itu ada yang cerita kepada Rasulullah. Ini mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jinnya cerita bahwasanya dulu itu ada sekelompok manusia itu minta perlindungan kepada sekelompok jin. Nah, lalu apa yang ditambahkan atau yang bisa diberikan jin itu kepada manusia? Fazaduhum rahaqa, malah justru semakin menambah rasa takut. Pengennya minta perlindungan, minta pertolongan kepada jin, tapi malah semakin takut. Bahkan bertambah dosa. Contoh gampangnya itu, kalau kita melihat orang-orang yang berlindung dengan jimat misalkan, itu kalau jimatnya hilang itu mesti kebingungan itu. Wah, jimatku mau nih dia, wah aku ciloko. Itu kebingungan. Berarti dia apa? Bersandarnya itu, berlindungnya pada jimatnya itu. Yang jimat itu bisa hilang, bisa ketinggalan, bisa dicuri. Jimat itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang memiliki sifat rububiyah tadi, ya Allah tidak akan hilang. Allah senantiasa ada, senantiasa maha mengetahui, maha menguasai dan mengatur seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, kita hendaknya berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya manusia. Kemudian saya pun melanjutkan dengan mengatakan, wa annal khalqa, dan sungguh makhluk itu, kullahum, seluruhnya, seluruh makhluk itu, dakhiluna tahta rububiyyati wal mulki, masuk di bawah rububiyahnya Allah dan kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah. Jadi kita sebagai makhluk itu semuanya itu berada di bawah kekuasaannya Allah. Termasuk jin juga di bawah kekuasaannya Allah, setan pun di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu dabatin huwa akhidu binasiyatiha, dan setiap yang melata, jadi segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini yang melata, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai ubun-ubunnya. Huwa akhidu binasiyatiha, itu artinya dia Allah yang menguasai mengambil ubun-ubunnya. Nah, ubun-ubun itu kan pusat saraf gitu, pusat saraf. Kalau ubun-ubunnya itu hilang, sarafnya hilang, udah apa,
istilahnya tuh sarafnya putus, sudah tidak berfungsi lagi itu akalnya. Nah, Allah yang menguasai. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, lanjutannya wa bi uluhiyatihi. Dan juga seluruh makhluk itu tadi berada di bawah sifat uluhiyahnya Allah. Sifat ketuhanannya Allah, uluhiyahnya yang disembah. Allati khalaqahum li ajliha, yang dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya li ajliha, untuk tujuan uluhiyah tersebut, untuk tujuan ibadah. Jadi uluhiyah itu sinonim dari kata ilahiyah, juga sinonim dari kata ibadah. Jadi Allah itu sebagai uluhiyah, sebagai ilahiyah, sebagai zat yang diibadahi. Nah, Allah menciptakan seluruh makhluk itu agar beribadah kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya dalam surah Dzariyat, kalau kita sering mendengar ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah Dia Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadanya. Itu tujuannya. Fala yatimul lahum, maka tidaklah tatimul lahum, sempurna uluhiyahnya dia atau peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala illa bidaf isyari aduwihim, dengan cara menolak kejahatan atau keburukan musuh-musuhnya Allah. Ya, musuh-musuhnya Allah dari setan itu tadi yang membisiki manusia untuk jauh dari ketaatan. Ya, menjauhkan dari ketaatan. Jadi kalau kita pengen taat, pengen beribadah, maka harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musuh-musuhnya tadi. Alladzi yuridu, yang musuh-musuh Allah itu, setan itu tadi, yuridu menginginkan ayat tati'ahum anha, untuk memutus, ya, memotong jalur mereka para hamba itu anha, dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahulu bainahum wa bainaha, dan menghalang-halangi, membatasi antara mereka dan antara peribadahan. Wa yuridu ayaj'alahum, dan setan itu senantiasa menginginkan untuk menjadikan mereka, menjadikan manusia atau hamba-hambanya Allah itu yaj'alu min hizbihi, termasuk dari hizbnya, partainya, kelompoknya. Ya, tadi pengennya itu semua hambanya Allah jadi temannya, jadi sekelompok dengan mereka. Kelompok apa? Kelompok yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah sifat setan yang senantiasa ingin menjadikan hamba-hamba Allah menjadi temannya masuk neraka. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka itu termasuk menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka as-sa'ir. Nasallahu alaihi, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya menyebutkan di situ wal waswasu, dan waswas itu godaan dari setan itu kama yakunu minal jin, sebagaimana ada dari kalangan jin, yakunu minat insi, juga ada dari kalangan manusia. Walihada, oleh karena inilah qala ta'ala, qala telah berkata, telah berfirman dia Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini akhir dari surah An-Nas. Adapun berikutnya itu penutup dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, karena ini surat terakhir, maka beliau memberikan penutup. Nah, ini tidak apa-apa kita baca dulu, nanti berikutnya kita lanjut ke surah Al-Falaq. Kita baca penutup dari beliau. Beliau mengatakan walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji milik Allah, Rabb alam semesta, awalan wa akhiran, sejak awal dan atau hingga akhirnya, dari awal sampai akhir kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin. Nah, ini pujian dari Allah, rasa syukur kepada Allah tadi sudah kita sebutkan, secara lahir maupun secara batin.
Secara lahir kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, demikian pula dalam hati kita secara batin kita meyakini ya, seluruh nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Bukan dari kepintaran diri kita, ya kelihayan kita. Termasuk apa? Kesehatan seorang dokter pun itu sehatnya bukan karena ilmu kedokterannya, tapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daerah kita lihat dokter pun juga sakit kan itu. Maka segala puji bagi Allah. Kemudian beliau mengatakan wa nas'aluhu ta'ala an yutimma nikmatahu, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yutimma nikmatahu, menyempurnakan nikmatnya. Menyempurnakan nikmatnya Allah. Bagaimana kesempurnaan nikmatnya Allah? Nikmat yang paling sempurna itu adalah ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon agar Allah menyempurnakan nikmatnya tuh gimana sih? Nikmat yang sempurna dengan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Itu nikmat yang paling sempurna. Nikmat sempurna itu bukan dapat uang 1 miliar. Bukan apa selalu sehat, bukan. Tapi nikmat yang paling sempurna adalah husnul khatimah. Hingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi kita berdoa kepada Allah sebagaimana apa yang Syekh doakan itu. Nasallu ta'ala ayyutimma nikmatahu. Wa an ya'fuwa anna, dan agar Allah memaafkan diri kita. Dzunuban lana, terhadap dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia biasa pasti sering berbuat dosa. Maka kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu saya mengatakan halat bainana wa baina katsirin min barokatihi. Dosa itu bisa menghalang-halangi antara kita dan banyaknya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berdosa itu Allah akan cabut kenikmatannya. Dan kalau kita benar-benar sudah merasakan nikmatnya iman, kita sudah sering merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau Allah sayang sama kita, ketika kita itu terjatuh ke dalam dosa, itu Allah akan tegur diri kita dengan musibah. Biasanya gitu, Pak. Atau minimalnya dengan hati yang tidak tenang. Paling sering kalau kita sudah berkeluarga, biasanya itu ada pertengkaran, ono ribut-ribut di dalam rumah. Nah itu kita introspeksi. Apalagi kita sebagai laki-laki itu banyak sabar. Nah, ketika ada masalah dalam keluarga, ketika ada musibah yang menimpa kita, maka kita introspeksi terhadap diri kita. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Nah, kita mohon maaf kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nah, karena dengan kita minta maaf kepada Allah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Dan ayat ini ada dalam surah At-Tolak. Nah, surah At-Tolak itu tentang apa? Perceraian. Yang isinya tentang hubungan keluarga. Itu biasanya kita yang sudah berkeluarga itu sering banget merasakan seperti itu. Nah, kalau ada dosa yang sudah kita lakukan, hati kita nggak tenang, atau ada masalah sama keluarga, entah sama istri, entah sama anak, ada masalah apa itu, maka kita banyak-banyak introspeksi diri. Kita banyak-banyak meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Yang dosa itu tadi akan menghalangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan itu diantaranya adalah ketenangan dalam kehidupan kita. Kemudian juga beliau juga berdoa di sini, wa khotoya wa syahawatin zahabat bi qulubina an tadabburi ayatihi. Dan kita juga meminta maaf kepada Allah dari khotoya, kesalahan-kesalahan, wa syahwat, hawa nafsu kita, yang kesalahan dan hawa nafsu itu bisa zahabat bi qulubina, menghilangkan atau memalingkan hati kita an tadabburi ayatihi, dari mentadaburi ayat Al-Qur'an. Ini juga
nasihat buat kita semua, minimal kita punya target sehari minimal harus baca Quran. Harus baca Quran, Pak. Walaupun satu halaman. Satu halaman itu kalau lancar itu paling 5 menit, Pak. Ya kalau tidak lancar ya setengah halaman. Kalau berat ya satu ayat tapi rutin. Masa satu ayat yang pengertian gitu. Satu halaman insya Allah itu. Kalau belum bisa baca Quran belajar gitu. Nah, itu minimal, Pak. Jadi jangan sampai kita itu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Kalau tidak bisa, tidak sempat baca Quran, tidak sempat maksudnya tidak sempat megang mushaf atau apa, kan ada HP. Gitu. Ada HP, bisa install aplikasi. Kalau tidak bisa mentok, ya pakai hafalan surat yang kita hafalkan. Ya minimal surat Al-Fatihah. Gitu. Di luar sholat loh, Pak. Kalau sholat kan kita mesti baca. Tapi di luar sholat itu kita usahakan tetap mentadaburi Al-Quran. Ya ini fungsinya kita belajar ngaji di sini. Alhamdulillah kita ingat apa tafsirnya, kita ingat terjemahnya. Itu kita manfaatkan untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian saya melanjutkan doanya. Penutupan ini biasanya isinya doa-doa. Wa narjuhu wa na'malu minhu, dan kita berharap kepadanya, kepada Allah. Wa na'malu minhu sama artinya berharap darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yuharrimana, agar Allah tidak mengharamkan kita. Mengharamkan itu maknanya menghalang-halangi, menutup-nutupi dari khaira ma indahu, kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan kepada Allah agar Allah tidak menghalangi kebaikan yang ada di sisinya. Agar Allah memberikan kebaikan, gitu, maksudnya gitu. Bisyarri ma indana, dengan keburukan yang ada di sisinya. Jadi kita berharap kepada Allah agar Allah tidak menutupi kebaikan dengan keburukan. Tapi sebaliknya kita memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Fa innahu, maka sungguhnya la yai'asu min rauhillah, tidaklah berputus asa dari rauhillah, itu artinya rahmatillah. Itu dalam firman Allah Ta'ala ada yang menyebutkan rauhillah, di dalam ayat yang lain ada yang menyebutkan min rahmatillah. Ini ada ini berikutnya doa dari beliau. Jadi sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah illal qaumul kafirun, kecuali kaum kafirun. Kalau orang yang beriman, mukmin, muslim itu enggak mungkin putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang mukmin berdosa sebanyak apapun dosanya, selalu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dulu sudah kita jelaskan tafsirnya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya di situ ada ibadah hati yang kita senantiasa mengharapkan, berharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Jadi nggak boleh kita putus asa, merasa aduh dosa kok wis akeh banget ya. Terus kemudian daripada terlalu banyak dosa bunuh diri, nggak boleh. Ya, malah bunuh diri itu maksiat lagi, malah jadi suul khotimah, jangan gitu. Nah, ada kan hadis yang masyhur itu tentang pembunuh 99 nyawa. 99 nyawa banyak sekali yang sudah dibunuh, bukan nyawa kambing loh Pak, bukan nyawa sapi, tapi nyawa manusia. Pembunuh itu berdarah dingin. Dia pengen bertobat, mendatangi ahli ibadah. Ini dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu kadang kurang ilmu, tapi kalau ahli ilmu itu dia beribadah dengan ilmu. 99 nyawa sudah dibunuh, mendatangi ahli ibadah, tanya, masih ada kesempatan nggak buat tobat? Ya, karena ahli ibadah, karena dia sering taat ya, nggak pernah merasakan maksiat, wah kamu nggak bisa tobat. Gitu. Wah pateni sisan, tanya jengkele, wah aku itu tobat itu pateni sisan. Bunuh sekalian. Nah, itu karena apa? Karena kurang ilmu. Genep dari 100. Tapi dia masih ada keinginan tobat. Jadi dia nggak putus asa itu, masih ingin tobat. Hingga menemui seorang ahli ilmu, ya, ditanya apakah bisa tobat, masih bisa tobat, gimana caranya? Hijrah. Nah, pindah. Misalkan dia dari desa ke tempat yang penuh dengan kemaksiatan, pindah ke tempat yang orang-orang soleh. Situ banyak ketaatan, di situ
ada majelis taklim, ada tempat-tempat ibadah yang banyak, dia bebas untuk beribadah, ketaatan di situ leluasa. Nah, maka dia hijrah berpindah. Nah, selama perjalanan, di tengah perjalanan qadarullah dia wafat, meninggal. Nah, malaikat pun berebut. Malaikat neraka sama malaikat surga. Iki mlebu neraka apa mlebu surga. Nah, gimana caranya? Dihitung jaraknya. Nah, jaraknya dia itu dari tempat asalnya maksiat ke tempatnya ketaatan itu lebih dekat mana? Dan alhamdulillah lebih dekat ke tempat ketaatan, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga menunjukkan apa? Keutamaan hijrah. Ya, menjauhi tempat-tempat maksiat. Jadi hati-hati, Pak. Nah, termasuk mengingkari kemungkaran itu juga ada kaidahnya. Nah, misalkan ada kemungkaran kan hadisnya kan man ra'a minkum munkaron. Barang siapa melihat kemungkaran fal yughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, falam yastati fa bilisani, dengan lisan, nasihat. Ya, dinasihati. Kalau enggak mampu maka dengan hati. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu gimana? Pergi menghindari. Ya, kalau ada maksiat jangan malah diem aja dilihat gitu. Ditinggalkan. Ya, minimal dengan itu meninggalkan. Karena apa? Kalau tiba-tiba Allah datangkan musibah di situ, ya ikut kena musibah, ya, ikut tertimpa apa bencana alam atau musibah yang lainnya. Maka kalau ada kemaksiatan, minimal dengan hati itu dengan cara meninggalkannya, mengingkari dengan hatinya. Nah, kembali lagi ke sini intinya tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya sama itu artinya wala yaqnatu min rahmatihi, dan tidaklah berputus asa, berputus harap dari rahmatnya Allah illal qaumud dhallun, kecuali orang-orang atau kaum yang tersesat. Ya, sedangkan orang yang mendapatkan hidayah itu senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ditutup dengan salawat wa sallallahu wasallama ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah atas rasulnya, utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada alihi, keluarganya, wasahbi, dan sahabatnya, ajmain, seluruhnya. Salatan wa salaman, salawat dan salam, daimina, terus menerus, mutawasilina, tersampaikan, abadal awqat, ya, selama-lamanya waktu. Walhamdulillahilladzi, dan segala puji bagi Allah yang binikmatihi tatimmus shalihat, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada. Tamma tafsiru kitabillahi. Tamma itu artinya tamat. Jadi tamat itu udah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Telah sempurna, selesai. Tafsiru kitabillahi. Tafsir dari kitab Allah Subhanahu wa taala bi'aunihi, dengan pertolongannya Allah. Wa husni taufiqi, dan baiknya taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ala yadi jami'i, melalui perantara tangan orang yang telah mengumpulkan tafsir ini, wa katibi, dan penulisnya, penulis kitab ini, yaitu beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir ibn Abdullah. Itu nama beliau Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah al-Ma'rufi, yang ma'ruf, yang dikenal dengan nama bi Ibni Sa'di, dengan Ibnu As-Sa'di. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau, wali walidayhi, dan kedua orang tuanya, wa jami'il muslimina, dan seluruh kaum muslimin. Wa dzalika fi barati Rabiul Awal, dan penulisan tafsir ini selesai Rabiul Awal, di awal-awal dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Min sanati, dari tahun arba'in wa arba'ina wa salasamiatin wa alfin, tahun 1344 min hijrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tahun Hijriah. Alhamdulillah kita selesai surah An-Nas. Bukan selesai Al-Qur'an kataman, bukan, tapi selesai surah An-Nas. Surat-surat yang lain insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang datang bismillah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.